Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai memuji dan menyembah Dia, mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami siap menerima sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Bapa, ajar setiap kami untuk memiliki hati seorang hamba, hati yang benar-benar berserah kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Mu Bapa, seperti mentari yang bersinar akan selalu menyinari hati kami, membuat hati tenang di dalam Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, itulah kasih-Mu Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Sahabat, silakan Bapak Ibu Saudara pantas berdiri dalam hadirat Tuhan. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam
kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu. Katakan dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Karena kasih-Nya sungguh luar biasa. Biarkan cintanya akan kita nikmati. Karena cintanya sungguh dahsyat. Tenggelamku di dalam Haleluya Yesus Tuhan. kesetiaan-Mu Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sembah Dia, tinggikan namanya. Sembah Dia, tinggikan namanya. Hati kami tertuju padamu Tuhan. Glory, haleluya. Segenap yang masih inayana yang masih kena yang masih. Haleluya. Mari sembah Dia, mengagungkan namanya. Mulialah nama-Mu Yesus. Oh, sekena yang masih kena kaya. Haleluya Tuhan. Mari muliakan namanya. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Sekena yang masih kena karaya. Oh, glory, haleluya. Ina yang masih kena karaya yang masih. Mari tinggikan namanya. Sikena karaya yang masih. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Sekena karaya masih. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala mujizat dan kebaikan yang telah Kau berikan untuk setiap kehidupan keluarga kami dan pribadi kami. Kami sungguh kagum dan hormat akan segala perbuatan tangan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai dan bersuka cita meninggikan dan memuliakan Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Muliakan Dia dan agungkan namanya. Karena Dia adalah batu karang yang teguh. Haleluya. Karena Dia sungguh dahsyat, Dia sungguh luar biasa. Oh batu karang yang teguh, oh benteng dan perisaiku, menang kalahkan mau. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru dalam kehidupan kami. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Siap bersorak-sorai, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kota perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, dengan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Kami tahu tak selalu mentari bersinar, tapi kami menyadari Engkau selalu memberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajar kami Yesus. Shekina karalala. Haleluya Yesus. Kami mengagumi akan segala perbuatan tangan-Mu. Kami mengagumi segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kau tidak akan pernah mengingkari janji-Mu. Engkau selalu tepat pada waktunya. Itu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Tak selamanya mentari bersinar. Katakan dengan segenap hati Bapak Ibu. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Tak selamanya, tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Katakan dengan segenap hati. Tak selamanya, tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya kami mencintai-Mu Tuhan. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami mengagumi Engkau Bapa. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu
selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untuk kami. Curahkan berkat-Mu, minyak baru-Mu tercurah untuk kami semua. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Selamanya mentari bersinar, Kau selalu ada, Kau selalu menyertai kami. Sungguh luar biasa, merindukan hadirat-Mu, merindukan-Mu Tuhan. Segenap ya haleluya Tuhan. Sekana ya mari sembah Dia. Inaya ya sekana ya kasih Tuhan. Segala yang masuk, haleluya Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan nama-Mu Bapa. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku selamanya. Haleluya. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ingkari. Kasih-Mu selalu tiada
ingkari kasih-Mu selalu ada, takkan pernah Kau ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Sembah Dia, Kau selalu ada untuk sembah kami. Dia. Dia ada di sini. Merindukan Sembah kehadirat-Mu. Dia. Sungguh Oh, rasakan haleluya. Tuhan. Ku sembah Kau ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Aku rindu kepadamu ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Ku sembah Kau ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Yesus Tuhan keselamatanku, Engkau gunung batuku, Engkaulah kekuatanku. Yesus, Yesus, Engkaulah gunung batuku, keselamatanku. Yesus, tiada yang seperti-Mu. Meninggikan-Mu Bapa, sungguh dahsyat Engkau Haleluya. Tuhan. Biarlah kami meninggikan-Mu. Jamah kami ya Tuhan. Biarkan kami datang padamu. Jamah kami. Haleluya. Yesus, terpujilah Kau telah nama-Mu. tebus kami. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tiada duanya. Oh, Kasih-Mu yang terendah. Rindu akan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Engkau hadir Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Aku mengundang Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tahu pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Aku tahu Roh Kudus Engkau sedang melayang-layang dan membuka hati kami. Engkau sedang memberkati seluruh jemaat-Mu satu persatu. Inilah kehausan akan Engkau Tuhan. Setiap minggu kami ingin perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Mari puaskan setiap jemaat-Mu satu persatu, jangan ada yang dilewatkan. Biar kehausan jiwa kami ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, biar Engkaulah Tuhan yang memberikan kesejukan jiwa setiap jemaat-Mu satu persatu. Maka kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, supaya hamba tidak salah menyampaikan. Urapan yang sama Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Buka hati kami, beri tanah hati kami yang subur, supaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah jatuh ke tempat yang kering Tuhan, yang sia-sia ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus, dan segala kuasa kegelapan roh-roh yang jahat, Engkau yang mengganggu jalannya firman ini diberitakan. Aku ikat kuasa-Mu dan aku usir Engkau tidak boleh ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus aku perintahkan Engkau tinggal di luar. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Allah Roh Kudus,
Engkau mengurapi setiap kami. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom. Firman Tuhan pagi ini saudara saya beri judul merindukan Allah, saudaraku, merindukan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita ini merindukan seseorang yang kita kasihi, mungkin itu orang tua ya, yang ada di tempat yang jauh ya, atau mungkin suami istri yang kerja di tempat jauh, kadang-kadang kita merindukan, atau mungkin anak-anak ya. Di zaman sekarang ini sudah tidak menjadikan hambatan lagi untuk melepaskan kerinduan kita kepada orang yang kita kasih. Kita semua orang punya HP, kita bisa video call, bisa telepon saudaraku. Dan itu bisa menjawab kerinduan kita kepada orang yang kita kasih. Nah, bagaimana hubungan kita ini dengan Tuhan saudaraku? Apakah kita ini terkadang memiliki kerinduan kepada Allah saudaraku? Kalau kita memiliki kerinduan kita kepada Allah, harusnya kita juga mencari Allah yang tidak kelihatan itu saudaraku. Kita harus mencari Tuhan, mencari Allah yang tidak kelihatan itu. Memang Allah nggak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, tapi Allah itu seperti udara ini ya, AC ini saudaraku ya, kita bisa dirasakan hadiratnya. Kita harus mencari Tuhan lewat persekutuan, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan saudaraku. Secara jasmani kita nggak melihat Allah itu seperti apa, tapi hadiratnya bisa kita rasakan melalui persekutuan seperti pagi hari ini. Pagi hari ini saudara kan merindukan Tuhan lah, kalau tidak saudara ngapain saudara pergi ke gereja pagi-pagi, bangun pagi, susah payah ke gereja cuma untuk beribadah. Pasti di dalam hati kecil saudara punya kerinduan ingin perjumpaan dengan Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu bisa melewati persekutuan ibadah pagi hari ini, saudaraku. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara akan menemukan hadirat Tuhan. Entah itu ketika pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, atau firman disampaikan, di situ saudara bisa menikmati hadirat Tuhan, saudaraku. Itulah yang dinamakan perjumpaan dengan Allah. Saudara merindukan kasih setia Tuhan, ya. Dan saudara menemukan Tuhan lewat ibadah ini saudaraku. Orang percaya harus merindukan akan Tuhan setiap hari saudaraku. Nah, hari ini saudaraku, saya akan membahas apa yang kita lakukan ketika kita ini merindukan Tuhan. Bisa di next. Ya. Apa yang kita lakukan ketika kita ini merindukan Allah saudaraku atau Tuhan. Ya. Yang pertama saya akan membahas kita harus mencari Allah. Kita harus mencari Allah. Allah itu air sumber kehidupan, saudaraku. Dia adalah sumber air kehidupan. Manusia hidup itu bukan hanya makan dan minum. Memang kita butuh makan dan minum, saudaraku ya. Setiap hari kita konsumsi makan dan minum supaya tubuh tetap sehat ya. Paling tidak kalau minum itu sekitar menurut keterangan dokter 2 liter 1 hari lah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ingat bahwa tubuh ini tidak membutuhkan makan dan minum, sandang, pangan, pakaian, tidak hanya itu. Kita masih membutuhkan satu, yaitu Tuhan. Kita harus mengonsumsi air kehidupan. Air kehidupan itu adalah Tuhan. Maka kita harus mencari Tuhan setiap hari saudaraku. Seperti pagi hari ini saudara sedang mencari Tuhan. Itu berarti saudara punya kehausan kepada Tuhan saudaraku. Saudara rindu bertemu dengan Allah. Kita tidak hanya butuh makan dan minum di bumi ini loh saudaraku ya. Secara jasmani kita butuh makan, saudara minum tadi pagi, paling tidak saudara sudah minum ya. Tapi kita butuh Tuhan. Hidup ini kita butuh Tuhan saudaraku. Satu hari manusia itu akan mati. Ya. Jangan sampai nanti di kekekalan kita ini miskin di hadapan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan di tahta pengadilan Tuhan, ternyata hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, karena selama kita hidup di bumi kita tidak pernah merindukan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Jadi hidup ini bukan hanya makan dan minum, kita juga butuh Tuhan seperti pagi hari ini saudaraku. Tuhan senang kalau pagi ini melihat kita ini beribadah mencari Tuhan. Tuhan bisa disenangkan saudaraku. Kita akan lihat
beberapa ayat pagi hari ini. Ya, Mazmur 42 ayat yang kedua berkata demikian, saudaraku. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwaku merindukan engkau. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau. Ya, pemazmur ini penulisnya adalah Bani Korah, saudaraku ya. Bani Korah ini sering mengalami perjumpaan dengan Allah, pernah ditolong oleh Allah. Satu hari Bani Korah ini dia merindukan Tuhan, ya. Dia merindukan Tuhan, ya. Dia berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jadi Bani Korah ini dia saking rindunya itu setengah mati, sampai dia menggambarkan bahwa seperti rusa loh Tuhan, aku rinduku kepadamu itu seperti rusa yang merindukan sungai. Saudara tahu rusa itu kalau haus ya, dia selalu menginginkan sungai yang berair. Lalu rusa itu mulai meneguk air atau minum air sebanyak-banyaknya supaya rusa itu bisa segar kembali, saudaraku. Itu rusa. Itu sebabnya Bani Korah itu dia menggambarkan, aku ini loh Tuhan, aku ini haus kepadamu, aku rindu kepadamu seperti rusa itu loh Tuhan yang haus merindukan sungai yang berair. Ya, maka pemazmur ini mengatakan demikian jiwaku merindukan engkau. Dia rindunya setengah mati, saudara, sama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini Alkitab menjelaskan bahwa air itu seperti Tuhan atau Allah. Dan rusa itu seperti umatnya, seperti saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikian jiwa kita ini terkadang merindukan Tuhan. Seperti pagi hari ini kita juga merindukan Tuhan. Kita ingin setiap ibadah kita datang, kita diberkati, jiwa kita ini dipuaskan. Ya. Kita mau setiap kita ibadah, kita menikmati hadirat Tuhan. Allah nggak bisa kita lihat. Ya. Saudara jangan pernah mimpi melihat Allah ya seperti melihat manusia. Tapi hadiratnya itu bisa kita rasakan, saudaraku. Ketika saudara haus seperti rusa, saudara mencari hadirat Tuhan lewat persekutuan di dalam ibadah pagi ini, saudara nanti akan menemukan Tuhan, ya. Dan itu bisa memberikan kepuasan jiwamu. Sehingga siapapun yang khotbah, saudaraku, itu enggak masalah, ya. Siapapun yang khotbah enggak masalah. Yang penting ketika di dalam ibadah ini ada hadirat Tuhan, ya, saudara akan bisa menikmati kasih setia Tuhan. Yang penting ada hadirat Tuhan, siapapun yang khotbah jangan dimasalahkan. Yang penting ada hadirat Tuhan dan kehausan kita akan Allah. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang haus, yang lapar, mereka akan dipuaskan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingatkan hanya ada satu yang dapat menjawab kehausan jiwa kita. Hanya ada satu yang bisa menjawab kehausan jiwa kita, yaitu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dunia ini tidak pernah menjanjikan kepuasan jiwa, saudaramu. Uangmu sebanyak apapun, saudara boleh berrefreshing atau makan yang kau sukai. Sejenak memang bisa, tapi tidak bisa memberikan kepuasan jiwamu. Kepuasan jiwamu itu hanya Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Tidak ada yang lain. Ya, jadi hanya ada satu yang bisa menjawab kehausan jiwa kita, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Hanya Tuhan, tidak ada yang lain yang bisa memberikan kesegaran jiwa kita. Enggak ada. Saudara mau cari kemana saja, enggak ada, saudaraku. Kepuasan jiwa kita itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka betul kalau saudara pagi hari ini beribadah, engkau mencari Tuhan Yesus, jiwamu nanti akan disegarkan, saudaraku. Jiwa manusia ini ya, jiwa manusia ini nggak bisa disegarkan oleh apapun, saudaraku, kecuali Tuhan. Maka hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kesegaran jiwa kita. Ya. Di dalam Pemazmur 42 ayat 2 yang tadi kita baca, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair ini, saya akan hubungkan dengan perjanjian baru, saudaraku. Tuhan Yesus mengemukakan pernyataan tentang aku ini air kehidupan. Ya. Kita nanti akan baca ya di Yohanes 4 ayat 13 ya. Yohanes 4 bisa di next ya. Yohanes 4 ya. Bisa di next ya. Yohanes 4 ayat 13 ya. Di sini dikatakan
barang siapa yang minum air ini akan haus lagi. Ini perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Ketika perempuan Samaria ini dia membawa buyung atau gentong ya untuk diisi air di sumur Yakub, dia menimba, dipenuhi itu buyungnya itu lalu bawa pulang untuk dikonsumsi setiap hari supaya untuk melepaskan dahaga. Ini air mineral, air dunia ya. Nah, ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, barang siapa kamu minum air ini, ia akan haus lagi. Iyalah saudaraku, kita tadi pagi minum, sekarang juga haus lagi saudaraku. Ini air dunia, kalau kita minum, besok haus lagi atau sebentar kita akan haus lagi. Tapi perhatikan di ayat yang ke-14, saya tidak ketik di sini kan terlalu panjang, bisa ditampilkan. Yohanes 4 ayat 14 bisa ditampilkan. Yohanes 4 ayat 14. Di sini Tuhan Yesus berkata ya, mengemukakan bahwa Dia adalah air kehidupan ya. Saya bacakan ya ayat 14 ini. Ini bagus sekali saudaraku untuk kita simak. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya ya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini air apa saudaraku ya? Ini bukan air dunia yang kita konsumsi setiap hari, air mineral seperti aqua gini, tidak saudaraku yang dimaksud Tuhan. Ini adalah air kehidupan. Air kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Kita harus mengonsumsi air kehidupan setiap hari. Maka hati-hati saya katakan, manusia itu tidak butuh makan dan minum saja. Ya. Tapi kita juga butuh Tuhan. Kita ini butuh Tuhan loh saudaraku. Maka jadikan Yesus itu segalanya di dalam hidupmu saudaraku. Ya. Kita nggak bisa kalau kita punya tabungan banyak lalu kita mengabaikan Tuhan. Sejenak mungkin saudara bisa dipuaskan oleh segala uangmu saudaraku. Tapi kepuasan jiwa itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, ya, bukan saya yang berkata, ya, barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Artinya kalau kita meneguk air kehidupan itu, saudara dan saya tidak akan pernah haus sampai selama-lamanya, saudaraku. Air kehidupan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Yang dimaksud ini adalah persekutuan dengan Tuhan yang saudara lakukan pagi hari ini. Ya. Meneguk air kehidupan itu adalah persekutuan dengan Tuhan setiap minggu ketika kita datang beribadah. Ya. Kita sedang menjalin persekutuan dengan Tuhan. Kalau ini saudara lakukan ya dengan setia, ya mengiring Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kepuasan jiwamu. Ya, ingat manusia hidup bukan untuk makan dan minum saja. Saudara dan saya butuh Tuhan. Satu hari manusia itu pasti akan mati dan kita akan dihadapkan dengan tahta pengadilan Tuhan. Ya, jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena kita tidak pernah menjalin persekutuan dengan Tuhan, kita tidak pernah membutuhkan Tuhan, saudaraku. Hidup ini kita butuh Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus itu segalanya di dalam hidupmu. Saatnya engkau beribadah, usahakan engkau tetap beribadah. Siapapun yang pembicaranya, siapapun yang WL-nya dan lain sebagainya, engkau mencari Tuhan, mencari hadiratnya. Persekutuan dengan Tuhan itu bisa memuaskan jiwamu, saudaraku. Ya. Dia tidak pernah haus sampai selama-lamanya. Seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa yang minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ketika kita mengonsumsi air kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ini juga pernah merindukan kehausan akan Tuhan, saudaraku. Seorang Daud ini merindukan kasih setia Tuhan. Kita akan lihat ayatnya di Mazmur 63 ayat 2 bisa ditampilkan. Mazmur 63 ayat 2 bisa ditampilkan. Ini lihat Daud begitu hausnya akan Tuhan. Dia berkata, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya, Daud mencari Tuhan, dia haus akan Tuhan, merindukan kasih setia Tuhan. Sampai demikian haus, Daud menggambarkan ya seperti tanah yang kering
dan tandus. Kalau tadi Bani Korah menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai, Daud mengatakan, aku ini seperti tanah yang kering Tuhan, yang tandus, ya, aku merindukan air, saudaraku, untuk menyirami tanah supaya tidak kering ini. Dia menggambarkan seperti tanah yang kering, saudaraku. Begitu dia hausnya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita memiliki kerinduan sampai sedemikian rupa? Jiwa manusia itu tidak bisa diisi oleh apapun. Jiwa manusia yang diisi oleh apapun juga akan selalu kurang. Kesenangan dunia tidak bisa membahagiakan kita, saudaraku. Saudara punya uang seberapa banyak, saudara boleh ya ke tempat refreshing kemana saja. Kau boleh makan apa saja yang kau sukai. Itu tidak bisa memuaskan jiwa kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kepuasan jiwa kita. Saya pernah lihat di media sosial seorang laki-laki yang kaya raya, ya, kekayaannya tidak hanya miliar tapi sudah triliun. Satu hari dia pergi mencari kepuasan jiwanya, ya. Pergi ke tempat-tempat di mana dia menghabiskan uangnya untuk memuaskan jiwanya, ya. Karena dia orang kaya, ya. Dia berkata di media sosial, ya, saya tidak menemukan kebahagiaan. Semalam saya bersenang-senang, ya, saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Padahal ini juga orang Kristen, saudaraku. Saya lihat dia orang Kristen, keluarganya juga rajin ke gereja, tapi laki-laki yang kaya ini, dia mencari kebahagiaan untuk memuaskan jiwanya. Dia tidak pernah mendapatkan kepuasan. Dia bilang sendiri di media sosial, kepuasan jiwa itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika saudara ingin mencari kebahagiaan hatimu, ya, jiwamu, carilah Tuhan, ya. Kita harus meneguk air kehidupan itu, dan air kehidupan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Seperti yang saudara lakukan pagi hari ini, saudara kerinduan saudara kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lewat hadiratnya, saudaraku, maka pulang engkau akan dipuaskan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi hanya ada satu yang dapat menjawab kehausan jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Hanya Yesus yang dapat menjawab kehausan jiwa kita, ya. Ajakan saya, aplikasinya, mari, ya, saya mengajak Bapak Ibu, ya, mari kita meneguk air kehidupan yang membuat tidak dapat dahaga lagi, hanya Yesus yang dapat menjawab kehausan jiwa kita. Jadi pagi ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita meneguk air kehidupan. Meneguk air kehidupan itu artinya kita mencari persekutuan dengan Tuhan seperti pagi hari ini, ya. Mencari persekutuan dengan Tuhan, ya. Hanya Yesus yang dapat menjawab kehausan jiwa kita. Saudara, kemana saja tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa kita, hanya Tuhan Yesus. Percayalah, pagi ini engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau haus ibadah, aku mencari Tuhan. Aku merindukan persekutuanmu dengan engkau, ya Tuhan. Ketika engkau haus, ya, engkau akan dipuaskan, ya, ketika engkau mencari Tuhan. Nah, lalu yang kedua, ya. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika kita merindukan Allah? Yang kedua yaitu kita mencari Allah lewat doa, ya. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ketika saudara dan saya ada kelaparan dan kehausan akan Tuhan, saudaraku, ketika kita mencari Tuhan seperti pagi hari ini, tidak akan pernah sia-sia, saudaraku. Ketika engkau bangun pagi-pagi, aku mau ibadah mencari Tuhan. Siapapun itu yang pembicaranya, yang pemain pujian, aku pokoknya mau mencari Tuhan. Ketika kelaparan itu ada di dalam hatimu, engkau ingin mencari Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, saudaraku. Alkitab mengatakan mereka akan dipuaskan. Tidak pernah orang yang mencari Tuhan lalu Tuhan biarkan, saudara akan dipuaskan. Maka nikmati setiap ibadah itu tanpa melihat siapa di sekitar kita. Kita mencari Yesus, menikmati hadiratnya, engkau akan dipuaskan jiwamu. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar, yang haus akan kebenaran, karena mereka ini akan dipuaskan. Jadi ketika kita ini mencari Tuhan, ya, setiap hari, dan jangan pernah kita berhenti mencari Tuhan, saudaraku, ya. Kita cari Tuhan setiap hari,
Kalau pagi ini kita mencari dalam persekutuan di tempat ibadah raya kan 1 minggu sekali. Tapi setelah itu saudara cari Tuhan ya. Setiap hari di dalam doamu ya. Setiap hari tidak harus di gereja. Saudara bisa berdoa di rumah pagi, siang, sore, atau engkau sedang bekerja, engkau sedang memasak, engkau sedang melakukan aktivitas rumah tangga. Berdoa itu kan tidak memohon kepada Tuhan, tapi komunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Usahakan itu setiap hari kita ada hubungan kita dengan Tuhan. Karena hidup ini tidak butuh makan dan minum saja. Kita juga butuh Tuhan, saudaraku. Kita butuh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang memang sulit ya. Kita ini ya sepertinya kita datang kepada Tuhan, lalu Tuhan itu diam saja ya. Terkadang Tuhan itu tidak peduli ya. Saudara mungkin sudah menaikkan doa permohonan ya sampai sekian lama bahkan bertahun-tahun Tuhan sepertinya mengabaikan kita. Memang sulit ya saudaraku ya berdoa dengan orang yang dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Dan ini pernah dialami oleh pemazmur Daud saudaraku. Daud seorang Daud yang mengasihi Tuhan dan Tuhan berkenan kepada Daud. Daud juga pernah mengalami hal yang seperti ini ya. Saya akan tunjukkan ayatnya, bisa dibukakan di Mazmur 22 ayat yang kedua. Pemazmur 22 ayat yang kedua. Pemazmur 22 ayat 2. Nah, ini seorang Daud ya. Dia mencari Tuhan ya. Apa kata Daud? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seorang Daud ya, dia ketika datang kepada Tuhan berdoa dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan Daud dan saudara dan saya. Tapi inilah doa Daud ya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh, tidak menolong aku. Daud ketika membutuhkan pertolongan kepada Tuhan, Daud merasa Allah itu jauh di sana, di pucuk gunung atau di langit di sana, seakan-akan jauh. Ya, Tuhan meninggalkan Daud seakan-akan. Apakah demikian? Ini bisa terjadi atas hidup kita. Doa permohonan saudara terkadang tidak terjawab sampai hari ini, saudaraku ya. Minta kesehatan, kenyataannya kita masih sakit. Minta dipulihkan, kenyataannya tidak ada yang dipulihkan. Sepertinya Tuhan itu mengabaikan kita. Seakan-akan ini dialami oleh Daud. Sampai Daud berkata, mengapa engkau jauh dan tidak menolong aku? Dan ini dialami oleh tokoh-tokoh iman kalau saudara baca di Alkitab. Maka kalau kita ini tidak tahu kebenaran, kita jadi bingung saudaraku. Lah aku ini sudah ke gereja bertahun-tahun, sudah berdoa, ya, sudah puasa, kok enggak dijawab sama Tuhan? Apakah Tuhan itu ya? Apakah Tuhan itu ada di tempat-tempat yang tinggi sehingga tidak mendengar doa-doa sampai kita berandai-andai sampai seperti itu? Sebenarnya tidak, saudaraku. Ini dialami oleh seorang Daud. Dia mengatakan, engkau tetap jauh dan tidak menolong aku ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kalau seandainya saudara mengalami hal-hal yang sedemikian, saya berkata kita harus menyediakan waktu setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin doamu belum dijawab, tapi jangan berhenti untuk berdoa. Ya, kita jalin persekutuan dengan Tuhan lewat doa, bukan hanya ibadah raya ini. Setiap hari usahakan kita berdoa kepada Tuhan. Walaupun mungkin doamu belum dijawab, ya doa itu bisa membakar hati kita, saudaraku. Setiap hari kita harus meneguk air kehidupan itu, ya, air kehidupan yaitu Tuhan itu sendiri, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa itu bukan karena kita minta sesuatu kepada Tuhan. Memang kita butuh, kita minta ini dan minta itu. Tapi kita berdoa itu kita sedang berdialog dengan Tuhan. Ya. Dengan berdialog dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Kita sedang berdialog. Ya memang sekali lagi kita sulit berdialog dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Tetapi kita harus tetap duduk diam menantikan Tuhan. Usahakan kita setiap hari duduk diam menantikan Tuhan. Ya. Seorang Daud saja bisa berkata, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini terjadi dalam hidup kita loh, saudara. Jujur, saudaraku. Ya. Kadang kita berdoa, Tuhan merasa meninggalkan kita, saudaraku. Tapi kita tetap duduk diam di kaki Tuhan. Ya. Perhatikan, saya tidak menggurui, tapi saya mengingatkan, saudara. Kita akan kuat menghadapi berbagai persoalan hidup jika kita tetap berdoa. Kita akan menjadi kuat menghadapi persoalan hidup kita ini ketika kita tetap berdoa, saudaraku. Jadi orang yang mencari Tuhan,
ya, orang yang menemukan Tuhan, ya, meneguk air kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri, kita akan memiliki ketahanan menghadapi segala keadaan, saudaraku. Ketika kita berdoa, kita akan memiliki kekuatan ketahanan menghadapi persoalan hidup kita ini. Maka kita harus tetap berdoa, mencari Tuhan, walaupun seakan-akan Tuhan itu jauh, Tuhan mengabaikan kita, ya, seperti Daud, ya, merasa jauh dan tidak menolong. Demikian kita juga terkadang seperti itu. Kita tetap duduk diam di kaki Tuhan, mencari Tuhan. Karena apa? Ketika kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita punya kekuatan, punya ketahanan untuk menghadapi segala persoalan hidup kita ini, saudaraku. Maka jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan, saudaraku. Di dalam persekutuan ini setiap minggu, ya, kita mencari Tuhan, kita mencari air kehidupan, ya. Air kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Ingat, manusia tidak hanya butuh makan dan minum, tapi manusia butuh Tuhan, yaitu Tuhan di dalam nama Yesus. Dia air kehidupan. Yesus berkata sendiri, ya, air yang aku berikan kepadamu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya, ya. Tidak akan pernah haus ketika kita meneguk Tuhan. Kita meneguk air kehidupan ini, saudara tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Artinya ketika saudara menjalin persekutuan dengan Tuhan pagi hari ini, saudara tidak akan pernah haus. Dunia tidak pernah menjanjikan kebahagiaan jiwamu. Uangmu semua tidak bisa. Sejenak memang ya, saudara makan enak, plesir kemana, sejenak. Tapi tidak untuk selama-lamanya. Tapi Yesus menjanjikan ketika engkau mencari Tuhan, itu kebahagiaan jiwamu, saudaraku. Dan itu sampai selama-lamanya. Maka jangan tinggalkan Tuhan, ya, dalam persekutuan seperti ini, dan doa setiap hari. Doa itu yang memberikan kekuatan kita untuk menghadapi segala persoalan hidup kita. Kita akan menjadi kuat ketika kita ini berdoa, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, tidak ada orang yang banyak berdoa, hidupnya itu dibiarkan oleh Tuhan. Enggak mungkinlah saudara sudah berdoa lalu sudah dibiarkan oleh Tuhan. Sudah kamu sepertinya seperti itu, tidak mungkin, ya. Alkitab berkata kalau burung di udara dipelihara Tuhan, lebih-lebih orang yang rajin berdoa memohon kepada Tuhan. Tidak mungkin orang yang rajin berdoa lalu dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya, saudaraku. Dia Allah yang setia, ya. Memang sepertinya doa kita ini enggak seperti jawab oleh Tuhan, itu dialami oleh Daud tadi yang saudara baca di Pemazmur, ya. Mengapa Tuhan kau meninggalkan aku? Jadi dialami oleh kita, ya, maunya kita kan kita doa di KI nyoh, ya, doa nyoh, ya. Kalau kita nyanyoh gitu kita enggak akan menjadi kuat, saudaraku. Memang Tuhan terkadang Tuhan diam, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan ingin melihat apakah engkau tetap setia dalam mengiring akan Tuhan. Kalau engkau tidak aku jawab, apakah engkau tetap setia beribadah, setia tetap duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan ingin melihat kesetiaanmu, saudaraku, sampai hari ini. Sampai di mana kesetiaanmu, saudaraku. Tuhan ingin melihat apakah engkau tetap setia kepada Tuhan. Maka saudaraku tetap duduk diam di kaki Tuhan, menantikan kebaikan Tuhan. Percayalah, ya, orang yang banyak berdoa hidupnya tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, saudaraku. Kita menyembah Allah yang hidup loh, saudara, bukan Allah yang mati. Allah di dalam nama Tuhan Yesus, ya, juru selamat kita. Dia Allah yang hidup sampai hari ini, dia tetap eksis, saudaraku. Dia Allah yang hidup, ya. Memang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi sudah bisa menikmati lewat hadiratnya di dalam persekutuan seperti pagi hari ini, atau mungkin persekutuan doa apa, saudaraku, ya. Ketika aku menantikan Tuhan, ya, Alkitab berkata, berbagailah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Ketika engkau mencari Tuhan lewat doa, di sini ada ibadah raya pagi sore, ya, ibadah doa Pondok Daud, ya, doa WBC dan lain-lain, doa pagi dan lain sebagainya. Ketika engkau mencari Tuhan atau engkau mencari Tuhan di rumah saudara, ya, tidak akan pernah sia-sia. Engkau mencari Tuhan, engkau akan dipuaskan, engkau akan dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Walaupun doamu saat ini belum terjawab, ya, saudaraku, ya, tetap duduk diam di kaki Tuhan. Saudara ingin melihat apakah engkau tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan. Ya, ajakan saya di poin yang kedua ini, ya, saudaraku, ya, mari bisa tampilkan. Nah, dengan berdoa kita akan kuat menghadapi berbagai persoalan hidup. Ya, ajakan saya pagi hari ini di poin kedua, ya, dengan kita berdoa. Mari kita tetap berdoa, ya.
Walaupun mungkin doamu belum terjawab oleh Tuhan, kita tetap berdoa, kita akan menjadi kuat menghadapi berbagai persoalan hidup kita ini. Hidup ini punya persoalan, saudaraku, ya. Tapi kalau kita berdoa, kita akan menjadi kuat menghadapi segala persoalan hidup kita. Kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan, percayalah ya, Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tidak mungkin orang yang rajin berdoa diabaikan oleh Tuhan. Wong Alkitab berkata, burung di udara dipelihara Tuhan, lebih saudara yang berdoa. Sudah tidak mungkin diabaikan oleh Tuhan, saudaraku ya. Lalu lanjut di poin yang ketiga. Di poin yang, apa yang kita lakukan ketika kita merindukan Allah? Yang ketiga adalah mencari Allah melebihi mencintai siapapun, saudaraku ya. Saya bacakan ayat ini ya. Lukas 14 ayat 26 ya. Jikalau seorang datang kepadaku, huruf besar, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, saudaraku. Sepertinya kalau ayat ini kita baca sekilas, sepertinya Tuhan itu gimana sih? Masa kalau seseorang yang datang kepada Yesus, ya, ia harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, ya, anaknya dan lain sebagainya. Kalau tidak, dia tidak layak menjadi murid Yesus. Sepertinya Tuhan itu mengupayakan kejahatan buat orang-orang yang kita kasih. Sepertinya, tentunya tidak, saudaraku. Tidak mungkin lah Tuhan masa berpikir sampai sejahat itu. Ini tidak mungkin, saudaraku. Apa sih maksudnya ayat ini? Di balik pernyataan ini Tuhan mau agar hubungan kita dengan Tuhan merupakan hubungan yang paling eksklusif, hubungan yang istimewa, hubungan yang tiada duanya. Tuhan itu ingin, saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang eksklusif, istimewa, tiada duanya. Tuhan tidak mau diduakan loh, saudaraku. Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dengan segala kekuatan yang kamu ada. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan itu Allah yang maha besar. Maka kalau sudah baca Alkitab ya, kita akan tahu kebenaran. Allah itu maha besar, dia mengukur air laut cuma dengan tangannya, saudaraku ya. Pemazmur mengatakan, Pemazmur 103 ayat 14, kita ini seperti debu kecil di hadapan Tuhan. Pemazmur 103 ayat 14, kita ini seperti debu, tidak ada apa-apanya, saudara. Maka tidak ada yang kita banggakan di hadapan Tuhan kita. Kita ini seperti debu, Allah itu maha besar. Dia ingin kalau saudara mengasihi Allah, kita harus mengasihi melebihi dari segalanya. Cinta kita kepada Tuhan harus mencintai Tuhan dengan cinta yang melebihi dari segalanya. Cinta kita yang eksklusif, yang istimewa, yang tiada duanya, saudaraku. Maka Tuhan mengatakan ya, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, maka dia tidak akan layak menjadi muridnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan dengan memerintahkan untuk membenci ayah, ibu, bukannya berarti Tuhan mengupayakan penderitaan kepada orang lain, tapi maksud Tuhan adalah agar kita ini memiliki hubungan dengan Tuhan, melampaui hubungan dengan siapapun, saudaraku. Jadi kita Tuhan yang menjadi nomor satu ya. Jadi Tuhan ingin hubungan dengan Tuhan melampaui dengan siapapun, saudaraku. Tuhan tidak mau diduakan. Jadi cinta kita kepada orang tua kita, anak-anak kita sebagai ekspresi saja cinta kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengendaki hal seperti pagi ini Tuhan, saudara kan meninggalkan segala sesuatu. Kesenanganmu di hari Minggu, saudara mau meluangkan waktu, aku mau ibadah kepada Tuhan. Nanti lain-lainnya, nanti setelah aku ibadah. Saudara mengutamakan Tuhan, nah, ini yang Tuhan inginkan, cintamu kepada Tuhan. Melebihi dari segala sesuatu. Ya, yang lain kita nanti dulu. Aku mau ibadah dulu kepada Tuhan. Tuhan mau cinta kita nih yang eksklusif, yang istimewa, yang tiada duanya, saudaraku. Ya, karena Dia adalah Allah. Kita ini setitik debu, kata pemazmur. Ya, kita kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu kebenaran, ya, saudaraku, kita akan takut, ya. Kita akan terus mencari air kehidupan itu, saudaraku. Maka sekali lagi, ya, carilah air kehidupan. Kita meneguk air kehidupan itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti kata Daud, Tuhan, aku ini seperti tanah yang kering, yang tandus merindukan Engkau. Seorang Daud yang merindukan Tuhan.
Padahal dia seorang raja, punya uang yang banyak, mau melakukan apa saja dia bisa. Tapi Daud itu tahu mata rohaninya bisa melihat, saudaraku. Dia butuh Tuhan. Kalau cuma makan, minum, pakaian, segalanya dia punya. Tapi ada satu yang tidak punya, yaitu Tuhan. Dan Daud tahu, ya, dia butuh Tuhan. Sampai sedemikian Daud menggambarkan, aku seperti tanah yang kering, yang tandus, merindukan air ya Tuhan. Demikian saudara dan saya. Kita tidak hanya butuh makan dan minum. Kekayaan dunia tidak bisa memuaskan jiwa saudaraku. Kita butuh Yesus. Kita harus cari Tuhan setiap hari. Ya, 1 minggu sekali kita beribadah lewat persekutuan. Setiap hari saudara dan saya harus melakukan doa. Ya, bukan minta kepada Tuhan, tapi kita bangun persekutuan dengan Tuhan lewat doa. Kita berdialog kepada Tuhan. Sudah saudara berdialog ngomong sama Tuhan. Kita jalin persekutuan dengan Tuhan. Dan itu membuat jiwamu akan disegarkan, saudaraku. Saudara enggak punya apa-apa, tapi kalau engkau punya Yesus, saudara punya segala-galanya, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ajakan saya di poin yang ketiga ini, bisa ditampilkan, ya. Ajakan saya di poin yang ketiga ini bisa ditampilkan. Mari, ya, saya mengajak Bapak Ibu di tempat ini pagi hari ini untuk membangun kerinduan akan Tuhan. Ya, dengan mencintai Tuhan melebihi mencintai kepada siapapun. Ya, mari saudara dan saya bangun kerinduan kita kepada Tuhan. Ada rasa haus dan lapar akan Tuhan setiap hari. Dia adalah air kehidupan yang harus kita konsumsi setiap hari. Kita butuh Yesus, ya. Kita rindu akan Tuhan, ya. Kita haus, kita mencintai Tuhan melebihi kita mencintai kepada siapapun. Kalau saudara dan saya bisa melakukan ini, kita mengistimewakan Tuhan, ya, kita mengistimewakan Tuhan, percayalah jiwamu akan dipuaskan. Kamu boleh kehilangan siapa saja, ya, tapi kamu tidak boleh kehilangan Tuhan Yesus. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, jiwamu, dan segala apa yang engkau miliki. Ya, cintailah Tuhan, percayalah jiwamu akan dipuaskan, saudaraku. Ya, sebagai kesimpulan, saudaraku, ya, kesimpulan. Apa yang kita lakukan ketika kita merindukan Allah? Yang pertama tadi adalah mencari Allah, sumber air kehidupan. Mencari Allah, sumber air kehidupan. Saudara dan saya harus mencari sumber air kehidupan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwa kita ini membutuhkan Yesus. Ya, kita mencari Tuhan, air kehidupan, kita harus meneguk air kehidupan itu. Dia adalah Yesus. Yesus berkata, ketika engkau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan pernah haus lagi. Artinya ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan seperti pagi hari ini, engkau meneguk Tuhan, meneguk air kehidupan, saudara dan saya tidak akan pernah haus lagi sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Lalu yang kedua, mencari Allah lewat doa. Sekalipun doamu mungkin belum dijawab sampai sekian tahun, engkau tetap duduk diam di kaki Tuhan. Ketika engkau rajin berdoa dan tetap berdoa, engkau akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala persoalan hidup ini. Karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Lalu yang ketiga, mencari Allah melebihi mencintai kepada siapapun. Ya. Jadikan Tuhan itu yang nomor satu, saudaraku. Mencintai Tuhan melebihi dari siapapun. Utamakan Tuhan di saat engkau saat beribadah, tinggalkan semuanya itu. Cari Tuhan yang lebih dahulu. Ya. Dia adalah Tuhan Allah yang mengasihi kita sampai hari ini. Percayalah, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Kalau burung di udara dipelihara Tuhan, saudara dan saya tentunya dipelihara oleh Tuhan. Lebih dari burung yang ada di udara. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, kita akan menyanyi satu lagu. Bisa ditampilkan. Hatiku Haus padamu, oh Yesus,
kehidupanku. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Yesus, puaskan sekarang. Alirkanlah sungai hidupmu, mengalir penuhi hatiku, mengalirlah ubah hatiku, bawaku tenggelam bersamamu, oh Tuhan. Sekali lagi. Hatiku haus padamu, oh Yesus, sungai kehidupanku. Jiwaku merindukanmu, ya Yesus, puaskan sekarang. Amin. Alirkanlah sungai hidupmu, mengalir penuhi hatiku, mengalirlah ubah hatiku, bawaku tenggelam bersamamu. Alirkanlah sungai hidupmu, mengalir penuhi hatiku, mengalirlah ubah hatiku, bawaku tenggelam bersamamu. Bawaku tenggelam, bawaku tenggelam bersamamu, bawaku tenggelam bersamamu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan kepada seluruh jemaat-Mu. Kami sungguh hidup ini merindukan Engkau. Kami tidak hanya butuh makan dan minum, tapi kami butuh Yesus. Engkaulah sungai air kehidupan kami Tuhan. Mengalirlah kepada setiap kami pagi hari ini, supaya jiwa kami ini dipuaskan ya Tuhan. Firman berkata, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu rindu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau pagi hari ini, air kehidupan-Mu ya Tuhan. Alirkan sungai-Mu kepada setiap kami, supaya jiwa kami ini dipuaskan Tuhan. Terima kasih, memberkati kita semuanya. Tancapkan firman ini kepada setiap jemaat-Mu. Pakukan di setiap hati kami Tuhan, supaya kami ingat kami membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan semua doa kami, syukur kami pagi ini di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan melihat video pengumuman.
menebus. Come on, nyanyi sama-sama. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah kau ambil alih, amin. Semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami. Kami nyanyikan nama Yesus yang hebat, yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat, yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Iya Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang di sebelah kiri saya. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu. Kami mengharapkan untuk minggu yang akan dapat bergabung bersama kami kembali. Mari saudara, kita akan akhiri untuk ibadah pagi ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini membawa persembahan seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik persembahan perpuluhan, diakonia, dan persembahan yang lain-lain. Tuhan akan memberkati dan menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan apabila sebentar kami akan undur dari tempat ini Tuhan, Engkau akan memberkati satu persatu jemaat-Mu. Firman-Mu sudah kami sampaikan, mengingatkan bahwa kami tidak hanya butuh makan dan minum, tapi kami butuh Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu satu persatu Tuhan, supaya pagi ini anak-anak-Mu boleh dikenyangkan oleh kasih setia-Mu Tuhan. Berkat kasih anugerah-Mu menyertai seluruh jemaat-Mu, tidak ada satu yang dilewatkan di antara kami. Dan sekarang kami mau pulang, kami mau mengangkat tangan kita, mau diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, kita akan angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala usahamu. Istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah. Seperti pohon anggur yang subur, seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Tuhan akan memberikan kepandaian kepada anak-anakmu, memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Dan sekarang pulanglah, berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.